Hai, jumpa lagi dengan saya Purnawan Kristanto. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang menganimasi dengan Plotagon. Ini adalah video bagian ketiga. Pada bagian pertama, kita sudah belajar tentang dasar-dasar Plotagon. Kemudian pada video yang kedua, kita belajar tentang cara membuat tokoh atau karakter. Sedangkan pada bagian ketiga ini kita akan belajar untuk memberi dialog kepada tokoh-tokoh atau karakter yang sudah kita buat. Mari kita mulai saja tutorial bagian ketiga pada saat ini. Yang perlu kita lakukan itu adalah kembali membuka Plotagon. Ya, kemudian muncul dokumen-dokumen yang sudah pernah kita buat, atau kalau belum pernah kita membuat, kita memencet tombol create video. Kemudian kita akan pertama-tama itu diajak untuk memilih scene lebih dahulu. Hari ini kita akan berlatih membuat animasi untuk perumpamaan orang yang berhutang. Kita buat versi modernnya. Seperti apa hasilnya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama kita lakukan adalah memilih scene-nya. Scene-nya itu karena ada yang berbayar dan yang gratis, kita pilih yang gratis, dan lokasinya itu ada di perkantoran. Karena di perkantoran itu yang gratis salah satunya adalah kubikel. Nah, kita memilih kubikel untuk scene-nya atau lokasinya. Kemudian kita menambahkan aktor yang sudah kita buat pada sesi yang lalu. Namun kalau misalnya belum membuat, nanti bisa melihat lebih dahulu video tutorial yang kedua gitu ya. Kemudian saya sudah membuat dua karakter, yaitu bos dan karyawan. Nah, setelah memilih scene atau lokasi, maka kita menempatkan aktor atau karakter atau tokoh yang akan kita mainkan. Kita pencet no actor yang di bagian bawah, ada tulisan no actor. Kemudian kita dibawa ke aset yang kita miliki, yang dapat kita pilih sebagai aktornya. Karena saya sudah membuat aktor yang bos di sini, maka saya pilih bos. Ini bos. Kemudian bos akan kita tempatkan di mana? Ada pilihannya di bagian setelah bos itu. Kalau di bagian kanannya, kalau kita pencet itu ada pilihan apakah di aisle bagian kiri, atau di gang sebelah kiri, atau di gang sebelah kanan. Kalau di gang sebelah kanan maka posisinya akan berubah di sebelah sini, atau di desk itu meja, atau di empty desk, meja yang kosong ya. Saya pilih di sini di desk yang ada di sini. Dia duduk di dia duduk di meja yang ada kursinya di sebelah sini. Itu bos menghadap ke arah luar. Kemudian saya tambahkan aktor kedua, yaitu karyawannya. Caranya bagaimana? Itu dengan cara memencet no actor yang ada di bagian bawahnya. Ada tombol no actor. Kemudian saya pilih karyawan yang sudah saya pilih. Ini karyawan pertama. Lalu posisinya juga bisa saya atur supaya dia berhadapan dengan bosnya. Maka saya pilih middle. Ya, dia sudah berhadapan dengan bosnya. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua elemen dasar untuk membuat animasi, yaitu scene atau lokasi, kemudian tokoh atau karakter. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, unsur ketiga untuk membuat animasi di Plotagon itu adalah dengan dialog, dengan memberi dialog kepada tokoh kita. Sebelumnya untuk memberi dialog, kita memencet balon dialog urutan kedua dari kiri. Kemudian kita pilih pertama kali akan memberi dialog atau memberi suara kepada yang mana, apakah bosnya atau kepada karyawannya. Kita pencet dulu, kita pilih, ada dua pilihan, apakah untuk bosnya atau karyawan jahat. Di sini saya namakan karyawan jahat karena dia nanti akan menagih ke karyawan sesamanya,
menagih hutang ke karyawan sesamanya sesuai dengan perumpamaan Yesus. Nah, saya pilih karyawan jahat yang ada di sini. Lalu untuk memberi dialog, yang pertama itu kita bisa mengetikkan dialognya. Jadi di bagian sini ada write dialog here or record your voice. Nah, pilihan pertama kita bisa mengetikkan dialog itu dalam bahasa Indonesia dalam berupa kalimat yang kita ketikkan. Misalnya saya pilih di sini, saya ketik di sini, selamat pagi Pak. Nah, karyawannya itu akan berkata selamat pagi Pak di dalam animasi kita. Mengapa? Karena kata-kata yang sudah saya ketik itu akan diubah oleh Plotagon menjadi suara. Jadi program ini dapat mengubah kata-kata atau huruf-huruf atau kalimat dialog yang kita ketikkan menjadi suara, namun suaranya masih kaku ya, karena dibuat oleh komputer. Jadi tidak ada aksentuasi, tidak ada gaya, tidak ada ya seperti orang biasa kalau kita berbicara gitu ya. Di sini suaranya masih datar dan cenderung kaku. Tapi kita coba saja. Jadi kalau kalian nanti misalnya tidak punya waktu untuk mengisi suara, kita pakai pilihan mengetikkan dialognya. Ya, kita coba. Selamat pagi, Pak. Ya, ini suaranya. Selamat pagi, Pak. Nah, suaranya terdengar sudah natural tapi kurang begitu asik begitu ya. Nah, kemudian setelah dialog si karyawannya ini, kemudian si bos atau sang pimpinan juga memberi respon supaya terjadi percakapan gitu kan. Nah, di sini kita bisa mengetikkan kalimat yang akan diucapkan oleh sang bos atau sang pimpinan. Jadi di sini kita pencet tadi balon dialog, lalu muncul ada no actor di sini. Kemudian saya pilih bosnya. Saya ketikkan lagi kalimatnya yang akan diucapkan oleh bos. Kamu sudah tahu kan? Kamu sudah tahu kan mengapa ku memanggilmu ke sini? Beri tanda tanya. Ya, ini adalah ucapan yang akan disampaikan atau dialog yang akan diucapkan oleh bosnya. Saya play lagi dan kita akan lihat seperti apa. Kamu sudah tahu kan mengapa aku memanggilmu ke sini? Ya, begitu. Nah, kalau kita mulai dari awal. Selamat pagi, Pak. Kamu sudah tahu kan mengapa aku memanggilmu ke sini? Ya. Lalu berikutnya itu kita tambahkan dialog baru untuk jawaban atau respon yang diberikan oleh karyawan. Jadi kita pencet sekali lagi tanda balon dialog yang ada di sini. Kemudian kita pilih karyawannya, lalu direspon begini. Iya Pak, saya sudah tahu gitu. Kemudian kita mainkan dari awal ya. Kita coba mainkan dari awal. Selamat pagi, Pak. Kamu sudah tahu kan mengapa aku memanggilmu ke sini? Iya, Pak. Saya sudah tahu. Nah, itu cara pertama cara untuk memberi suara kepada tokoh-tokoh kita, atau cara pertama, cara yang paling cepat untuk memberikan dialog kepada tokoh-tokoh kita. Tapi kekurangannya itu adalah suaranya menjadi kurang pas ya, suaranya kurang menarik begitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah dengan memberi suara lewat mulut kita. Nah, cara untuk memberi dialog dengan memberikan suara atau mendubbing itu hampir sama pada awalnya, yaitu kita pencet tanda balon dialog yang ada di sini, kemudian kita pilih siapa yang akan ngomong lebih dahulu ya. Di
Di sini kita pilih karyawan jahat. Kemudian kalau ketika kita memberi dialog dengan kata-kata atau dengan teks, itu dengan mengetikkan di kolom bagian bawah. Sementara kalau kita memberikan dialog dengan suara kita, itu kita memencet tanda mikrofon, tanda mikrofon yang ada di bagian kanan. Kita pencet. Kemudian nanti kalau ada permintaan untuk izin merekam, harus diberikan izin untuk merekam supaya dapat digunakan untuk merekam suara kita. Lalu akan muncul tanda 3 icon, yaitu tanda play yang ada di sebelah kiri, kemudian tanda record atau merekam di bagian tengah, dan tanda centang yang ada di bagian kanan. Yang pertama-tama kita lakukan itu adalah dengan menekan tanda record yang ada di tengah, kemudian kita bersuara di depan HP kita seperti ini. Lalu kalau sudah selesai kita pencet tanda selesai ya. Kalau sudah siap untuk bersuara, maka kita pencet tanda mikrofonnya. Selamat pagi, Pak. Ya, itu suara untuk karyawannya. Kemudian saya beri tanda centang. Tanda centang itu saya pencet, artinya saya sudah oke ya, sudah setuju. Atau kalau kita mau mendengar dulu pratinjo atau pratayang dari suara kita, apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak, saya pencet tanda play yang ada di sebelah kiri. Selamat pagi, Pak. Nah, itu suara yang sudah saya rekam tadi. Kalau saya sudah merasa puas, maka saya pencet tanda centang. Tapi kalau kita ingin mengulangi lagi, kita pencet tanda record lagi. Berarti yang lama akan terhapus, kemudian suara yang baru akan terekam ya. Saya pencet tanda centang, tanda oke, kemudian saya play. Selamat pagi, Pak. Nah, itu suara karyawannya. Kemudian berikutnya itu kita memberi suara kepada bosnya ya. Caranya sama, kita pencet tanda balon dialog, kemudian kita pilih bos ya, bos. Lalu sama seperti dengan prosedur yang lama tadi, kita pencet tanda mikrofon, kemudian kita bersuara untuk memberikan dubbing kepada sang bos ya. Kalau sudah siap, pencet tanda mikrofonnya, kemudian bersuaralah di depan HP. Kamu sudah tahu kan mengapa aku memanggilmu ke sini? Kemudian saya play dari awal. Selamat pagi, Pak. Kamu sudah tahu kan mengapa aku memanggilmu ke sini? Lalu dialog berikutnya adalah sang karyawan ya. Pencet lagi, kemudian kita pilih karyawan, kemudian karyawannya berkata, membalas, iya Pak, kira-kira saya sudah tahu. Kemudian sang bos membalas begini, dia berkata begini, menurut catatanku, kamu berhutang sebanyak 3 miliar rupiah. Itu sudah termasuk bunga-bunganya. Apakah itu benar? Kemudian si karyawan itu dengan takut-takut dia menjawab, iya Pak, sudah benar. Maaf belum bisa melunasinya. Oke, kemudian sang bos akan berkata begini,
Jangankan untuk melunasi, kamu membayar cicilan saja tidak pernah, ya kan? Nah, sekarang mari kita play dari awal ya, dari awal seperti apa jalannya dialog. Ya, kita play. Selamat pagi, Pak. Kamu sudah tahu kan mengapa aku memanggilmu ke sini? Iya, Pak. Kira-kira saya sudah tahu. Menurut catatanku, kamu berhutang sebanyak 3 miliar rupiah. Itu sudah termasuk bunga-bunganya. Apakah itu benar? Iya, Pak. Sudah benar. Maaf, belum bisa melunasinya. Jangankan untuk melunasi, kamu membayar cicilan saja tidak pernah, iya kan? Nah, begitu. Itu baru dialog, ya, dialognya, kata-katanya, percakapan di antara dua orang ya. Nah, di dalam dialog itu kan pasti ada ekspresi, ada perasaan, ya, ada emosi yang perlu kita berikan kepada sang tokoh supaya terlihat lebih menarik gitu. Nah, ekspresi itu bisa kita pilih pada bagian kanan setelah nama karakter ya. Nama karakter itu kalau kita lihat bagian sini itu netral, si karyawan itu masih ekspresinya netral. Nah, kita pilih dia kira-kira sedang ekspresinya takut-takut. Ya, takut-takut. Kemudian bosnya itu kita berikan ekspresi dia seperti accusing ya, seperti menuduh gitu ya. Accusing. Ya. Kemudian berikutnya karyawan itu mungkin dia malu. Ya, saya malu yang ada di sini. Kemudian si bos ini dia semakin kesal ya. Semakin kesal maka kita beri rage itu marah. Rage itu marah. Lalu karyawan yang ini itu dia sedih. Ya, sedih. Kemudian bosnya masih mungkin shaking fist ya, dia mengepalkan tangan. Nah, mari kita lihat perubahan emosinya setelah kita ganti ekspresinya. Kita play dari awal. Selamat pagi, Pak. Kamu sudah tahu kan mengapa aku memanggilmu ke sini? Iya, Pak. Kira-kira saya sudah tahu. Menurut catatanku, kamu berhutang sebanyak 3 miliar rupiah. Itu sudah termasuk bunga-bunganya. Apakah itu benar? Iya, Pak. Sudah benar. Maaf, belum bisa melunasinya. Jangankan untuk melunasi, kamu membayar cicilan saja tidak pernah, iya kan? Nah, seperti itu. Kita melihat bahwa ekspresinya cukup menarik gitu ya. Asal kita memberi atau kita mengetahui jenis-jenis ekspresi yang tepat untuk dialognya, maka animasi kita akan menjadi lebih menarik. Jangan dibiarkan netral tapi berikan ekspresi yang pas dengan dialognya. Jika masih belum tahu dalam bahasa Indonesia seperti apa, karena ini kan masih dalam bahasa Inggris, di bagian deskripsi nanti akan dikopas, akan diberikan terjemahan dari
masing-masing jenis ekspresinya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak hafal ya tinggal dipilih-pilih saja, itu dipencet kemudian dilihat gitu, dicoba-coba saja, dipencet yang mana dicoba lalu di play begitu. Kalau pas ya oke, kalau enggak diganti yang lain gitu. Jadi nggak usah takut karena nggak ada yang salah. Asalkan kita berani mencoba nanti akan ketahuan, oh ternyata yang cocok ini, yang ini kurang cocok dan sebagainya. Dengan lebih banyak mencoba, semakin banyak mencoba, maka kita akan menjadi semakin lihai, semakin cepat memberikan ekspresi yang tepat kepada dialog, kepada percakapan di dalam animasi kita gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya ini sudah selesai, bagian sini sudah selesai, kemudian kita akan berpindah ke scene yang baru, ke lokasi yang baru, maka kita bisa memilih dengan memencet tanda kotak yang ada garis-garisnya yang di bagian bawah. Kalau kita pencet itu ada tulisan scene, kemudian kita bisa pilih lokasi yang baru ya. Kalau tadi di kubikel, kemudian kita bisa pilih misalnya adegan berikutnya itu yang kita cari yang gratis ya. Nah di sini kita sudah mendapatkan adegan yang baru, scene yang baru, lokasi yang baru itu di kamar mandi. Kita bisa menggunakan tokoh yang sama atau menambahkan tokoh yang lain ya, sama seperti caranya tadi. Kita pada bagian no actor kita pilih, lalu kita cari siapa yang akan kita mainkan di dalam scene tersebut. Misalnya yang pertama Lisa, ya Lisa ada di situ, lalu saya tambahkan aktor yang baru, sang bos ya. Jadi bos ketemu Lisa di bedroom ya. Ya seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan dialog sama dengan yang tadi. Caranya bisa dengan kata-kata, dengan mengetikkan teks atau huruf untuk diubah suaranya oleh protagon, atau kita bisa dengan mengisikan suara kita sendiri. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk membuat animasi yang sudah ada jalan ceritanya. Ya, ini bisa kita tambah lebih panjang lagi dengan menambahkan scene-scene dan juga dialog-dialog dan juga dengan tokoh-tokoh yang baru begitu. Tapi karena waktunya terbatas, kita tidak akan membuat tutorialnya sampai lengkap, sampai satu jalannya cerita. Nah, andai kata ini sudah oke, sudah lengkap semua, maka langkah terakhir yang akan kita lakukan itu adalah dengan menyimpan atau merender istilahnya, atau mengekspor video yang sudah kita buat, animasi yang sudah kita buat ini menjadi sebuah video yang bisa kita share, kita bagikan. Caranya dengan memencet tanda kotak yang ada di kanan atas. Tanda kotak yang kanan atas kita pencet, kemudian ada muncul tulisan render video, kita pencet render video, kemudian kita pilih export without subtitles bagian bawah ya, ada export without subtitles. Nah sekarang prosesnya sudah mulai berjalan ya, kita tunggu sampai selesai, kemudian kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Setelah rendering selesai, muncul opsi berbagi. Pilihlah save to gallery, lalu beri nama file yang akan disimpan. Setelah itu selesai. Selamat pagi Pak. Kamu sudah tahu kan mengapa aku memanggilmu ke sini? Iya Pak, kira-kira saya sudah tahu. Menurut catatanku, kamu berhutang sebanyak 3 miliar rupiah. Itu sudah termasuk bunga-bunganya. Apakah itu benar? Iya Pak, sudah benar.
Maaf, belum bisa melunasinya. Jangankan untuk melunasi, kamu membayar cicilan saja tidak pernah, ya kan? Nah, sampai di sini kita sudah membuat animasi Protagon. Tutorialnya cukup dengan 3 sesi saja. Kita sudah dapat membuat animasi dengan cara yang cepat. Mungkin pada awalnya kelihatan membingungkan, tapi kalau kita banyak mencoba, banyak untuk berkreasi, banyak untuk mempraktikkan, maka lama-lama kita akan tahu. Karena yang penting tidak perlu takut salah, ya. Tidak ada yang salah di dalam latihan pada saat ini dengan Protagon. Pakai saja kesempatan itu, berarti sebanyak-banyaknya. Jika ada waktu, kemudian bagikan kepada teman-teman supaya mereka dapat memberi masukan, sehingga kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Begitu dari saya latihan pada saat ini. Semoga kita bisa menggunakan pengetahuan kita, keterampilan kita untuk menganimasi, untuk membuat konten-konten yang baik, sehingga internet akan diisi dengan konten-konten yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.